Kelas tolong dipersiapkan. Bersiap. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, langkah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak hadir? Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, sudah siap belajar? Sudah siap, boleh dirapikan dulu mejanya, disiapkan buku-bukunya, alat-alatnya. Oke, anak-anak, hari ini kita akan memasuki materi baru ya. Setelah minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat gak ya tentang apa itu konsep kesetaraan sosial? Tidak membeda-bedakan kelompok tertentu. Ya, ada lagi? Siapa yang masih ingat apa itu kesetaraan sosial? Bu, ya. Dari kesetaraan sosial itu kesetaraan berarti tidak membedakan seseorang berdasarkan data belakangnya. Iya, terima kasih. Ada lagi? Bu, Iya. menurut saya kesetaraan sosial itu artinya semua orang punya posisi yang sama dalam masyarakat. Iya, betul sekali. Terima kasih Salton dan juga Lintang. Yang lain berarti udah pada paham ya apa itu kesetaraan sosial? Oke, kalau udah paham berarti kita bisa lanjut ke materi hari ini. Jadi materi hari ini itu kita akan belajar masih berkaitan sama kesetaraan sosial. Tapi hari ini kita akan lebih berfokus pada penerapan prinsip-prinsip kesetaraan sosial dalam kehidupan nyata. Nah, next ada tujuan pembelajaran. Ada yang bisa bantu ibu untuk bacakan tujuan pembelajaran? Siapa yang mau? Saya, Ya, silakan. tujuan pembelajaran hari ini itu kita mampu mengidentifikasi prinsip-prinsip kesetaraan sosial, lalu yang kedua mampu menganalisis penerapan prinsip kesetaraan dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga mampu mengevaluasi fenomena sosial berdasarkan prinsip kesetaraan sosial, dan yang keempat mampu menunjukkan sikap kerjasama dan menghargai pendapat dalam proses pembelajaran. Baik, terima kasih Laya sudah dibacakan. Jadi nanti kalian akan mempelajari apa saja prinsip-prinsip kesetaraan sosial dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada pertanyaan nih untuk kalian. Gampang pertanyaannya. Menurut kalian, hal apa saja sih yang dibutuhkan oleh masyarakat agar tercipta kesetaraan sosial? Kebebasan empati, Betul sekali ya jawaban dari kalian. Nah, jawaban dari kalian tersebut itu berkaitan nih sama prinsip-prinsip kesetaraan sosial. Jadi apa aja bu prinsip-prinsipnya? Nah, prinsip-prinsip kesetaraan sosial itu dibagi menjadi 3 anak-anak. Yang pertama ada apa? Kesamaan hak. Lalu yang kedua ada kesamaan yang ketiga ada kesamaan perlakuan dan diskriminasi. Nah, kita bahas satu persatu dari yang kesamaan hak dan kewajiban. Ada yang bisa bantu ibu untuk bacakan penjelasannya? Ya, silakan nih, Mas. Kesamaan hak dan kewajiban yaitu setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan sosial. Prinsip ini menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara dalam kehidupan bermasyarakat. Dan terima kasih Dimas sudah dibacakan. Jadi untuk prinsip yang pertama yaitu persamaan hak dan kewajiban, di sini dijelaskan bahwa setiap individu, setiap masyarakat itu punya hak dan juga kewajiban. Ada yang tahu nggak bedanya hak sama kewajiban apa? Saya Bu, Iya, Pak Sadim. kalau menurut saya hak adalah segala sesuatu yang pantas diterima, dimiliki atau diperoleh oleh seseorang. Kalau kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai aturan yang berlaku. Ya betul, terima kasih Sadim. Jadi secara sederhana ya bisa dibedakan antara hak dan kewajiban. Kalau hak itu adalah sesuatu yang kita terima secara mutlak, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, seperti itu. Nah, di sini ada contoh penerapannya. Ini ada gambar apa ya? Ngapain bapak-bapaknya?
individu itu punya hak yang sama, yaitu hak untuk memilih. Tapi menurut kalian apakah semua masyarakat sudah diberikan hak yang sama untuk memilih dalam pemilu? Sudah, Bu. Sudah. Kenapa sudah? Karena setiap warga negara itu yang sudah memasuki usia yang legal seperti 17 tahun itu mempunyai hak untuk memilih dalam pemilu itu sih. Ya betul sekali. Jadi untuk persamaan hak dalam memilih ini sudah diterapkan ya, karena setiap masyarakat yang memenuhi syarat atau yang sudah berumur 17 tahun itu akan diberikan hak untuk memilih dalam pemilu seperti itu. Nah kita lanjut ke kesamaan kesempatan atau prinsip yang kedua. Karena tadi sudah Dimas membacakan, Ibu mau pilih perempuan yang membaca. Ya. Eci deh tolong baca lagi. Dengan kesempatan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan memperoleh kehidupan yang layak. Setiap orang berhak memperoleh peluang yang setara untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Terima kasih Eci sudah bacakan. Jadi untuk prinsip yang kedua yaitu persamaan kesempatan, di sini dijelaskan bahwa setiap individu, setiap masyarakat itu punya kesempatan yang sama. Kesempatan dalam apa? Kesempatan untuk berkembang, untuk meraih cita-cita, untuk mencapai tujuan dan juga untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, contoh kesempatan di sini itu ada kesempatan dalam pendidikan. Menurut kalian, apakah semua masyarakat Indonesia sudah memiliki kesempatan yang sama dalam berpendidikan? Belum. Kenapa tuh belum? Karena masih banyak anak-anak yang gak sekolah, Bu. Ya betul, masih banyak anak Indonesia yang tidak lanjut sekolah, tidak putus sekolah ataupun tidak sekolah sama sekali. Jadi berarti persamaan yang ini atau yang kedua ini belum diterapkan dengan baik di Indonesia seperti itu. Nah kita lanjut lagi nih ke persamaan atau prinsip yang ketiga. Ada persamaan perlakuan atau anti diskriminasi. Ibu mau semuanya bacain ya penjelasannya. 1, 2, 3. Setiap individu seharusnya diperlakukan secara adil tanpa membedakan latar belakang tertentu. Perlakuan yang setara dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan harmonis. Ya, terima kasih semuanya. Jadi untuk prinsip yang ketiga ini itu menjelaskan bahwa setiap individu itu seharusnya diperlakukan secara adil tanpa membedakan latar belakang. Jadi apapun itu agama kalian, apapun itu suku kalian, budaya kalian, gender kalian harus diperlakukan secara adil gitu untuk membentuk lingkungan yang lebih inklusif. Nah, sekian saja prinsip-prinsip kesetaraan sosial. Sudah paham semua? Kita prinsip ini. Benar nih. Kalau udah paham semua, Ibu pengen kasih penugasan kelompok. Banyak tuh, Bu. Jadi Ibu akan bagi kalian ke dalam 4 kelompok. Ya. Kelompok 1 ini nih, kelompok 1. Sampai mana Bu? Ini dari Dian sampai Sasa, kelompok 1 ke belakang. Terus jadi kelompok 2 sampai ke belakang. Terus di sini kelompok 3 nih Dimas, ke belakang kelompok 3 dan di sini kelompok 4 ya. Ya, Bu. Ibu akan bagikan ke teman-teman. Makasih ya, Bu. Jadi tugasnya nanti Ibu akan tayangkan sebuah video, kalian boleh simak videonya. Habis itu kalian diskusi sama teman kelompok kalian untuk menjawab LKPD tersebut. Sejauh ini belum ditemukan indikasi penyebaran foto mahasiswa atau pihak yang dibicarakan secara seksual. Dalam rilis yang diberikan media, Dekan Fakultas Hukum mengungkapkan fakultas mengecam keras segala bentuk perilaku yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Saat ini, fakultas telah melakukan pengusulan dan verifikasi secara terima kesempatan hukum. Kecelakaan senada juga disampaikan Rektor Universitas Indonesia Maria Marsya yang secara tegas akan melawan segala bentuk kasus kekerasan seksual
video yang harus kalian analisis. Udah tahu kan ya kasusnya? Udah tahu. Tadi bisa jawab dong pertanyaan di KPD. Jadi gue akan kasih waktu kalian 3 menit untuk mengadakan KPD tersebut. Nanti kalau udah, ibu akan tunjuk satu kelompok untuk kirim satu perwakilan bacain hasil analisisnya. Bisa? Bisa. Oke, ibu kasih waktu 3 menit, silakan dikerjakan. Kerjakan ya, diskusi ya, jangan ngobrol. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Belum. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ibu pengen kelompok berapa ya? Kelompok ini deh, kelompok 1. Saya ingin menjawab dari kelompok saya, Bu. Kalau menurut kelompok kami, fenomena dalam video tersebut jelas belum mencerminkan penerapan prinsip kesetaraan sosial dengan baik. Hal ini dikarenakan kasus tersebut secara nyata melanggar prinsip persamaan perlakuan atau anti-diskriminasi. Nah, alasan kelompok kami, karena dalam potongan video tersebut, mahasiswi masih dipandang rendah, objektif, dan dijadikan sebagai bahan candaan seksual di dalam sebuah grup chat. Nah, tindakan komunikasi para pelaku justru menunjukkan sikap yang tidak menghormati perempuan sama sekali. Jadi, menurut kelompok kami, kesetaraan sosial dalam aspek perlakuan bukan hanya tentang aturan tertulis di kampus, tetapi juga tentang bagaimana setiap individu menjaga sikap, ucapan, dan cara berkomunikasi agar tetap menghargai orang lain, baik secara langsung maupun di media digital. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok berapa ya? Kelompok 3 deh. Siapa yang mau bacain? Oke. Kami dari kelompok 3 di sini mau bacain kalau menurut kelompok kami tadi itu fenomena di dalam video tadi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kesetaraan sosial, yang mana fokus analisis kelompok kami tadi melihat bahwa adanya pelanggaran berat terhadap prinsip kesamaan hak, Bu. Lalu alasannya adalah karena setiap orang atau fokusnya kalau di dalam video tadi itu kan mahasiswa yang mana memiliki hak dasar yang mutlak untuk merasa aman, dihargai dan diperlakukan secara adil, terutama di lingkungan pendidikan. Nah, namun dalam kasus tadi hak atas rasa aman tersebut ternyata belum didapatkan sepenuhnya, terutama oleh korban. Nah, dampaknya kasus seperti ini sangat merusak kondisi mental korban, seperti
emosi, menimbulkan rasa takut, tidak nyaman, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Padahal lingkungan kampus yang seharusnya menjadi tempat dan ruang yang aman untuk belajar serta berkembang bagi seluruh mahasiswa tanpa terkecuali, Bu. Terima kasih Dimas. Tepuk tangan sekali lagi untuk Dimas dan kelompok kita. Nah, jawaban dari kelompok 1 dan juga 3 tadi benar semua ya, karena dalam video tersebut itu sama sekali belum mencerminkan adanya penerapan dari prinsip kesetaraan. Kenapa? Karena setiap masyarakat termasuk mahasiswa yang menjadi korban itu harus mendapatkan hak yang sama, yaitu hak untuk memiliki rasa aman dan juga nyaman, terutama di lingkungan kampus mereka belajar. Dan setiap masyarakat juga harus diperlakukan sama gitu, terlepas dari apapun itu gender mereka, apapun itu latar belakang mereka. Jadi sudah jelas bahwa video tersebut belum mencerminkan penerapan prinsip kesetaraan sosial. Nah, sudah di penghujung pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum itu Ibu pengen tanya kalian sebagai penutup, apa sih yang kalian pelajari dari materi kita hari ini? Dia mau? Nah, Dari materi hari ini, saya lebih memahami bagaimana tentang prinsip-prinsip kesetaraan sosial, seperti persamaan hak dan kewajiban, persamaan kesempatan, serta persamaan kelakuan. Saya juga menyadari bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut sangat penting dalam kehidupan sehari-hari agar setiap orang dapat memperoleh kesempatan yang sama dan tidak diperlakukan secara diskriminatif. iya betul sekali. Terima kasih Laura dan teman-teman dan anak-anak semua. Jadi sekian saja pembelajaran yang hari ini bisa Ibu berikan. Semoga bisa berguna untuk kalian, bisa dipelajari lebih dalam lagi dan juga bisa diterapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari seperti itu. Nah, baik, untuk pembelajaran minggu depan Ibu ingin kalian mempelajari terkait dengan bentuk dari kekerasan dan juga konflik ya. Oke. Baik, ketua kelas boleh tutup. Siap. Sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dan masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Apa? Buat diskusi hari ini.